Halo semuanya, selamat datang di channel Ngudin Tidak Tunggu Jago. Di sini kita belajar bareng, nyoba bareng, dan berkembang bareng. Karena nguding itu bukan soal jago duluan, tapi soal mau mulai. Di channel Ngudin Tidak Tunggu Jago kali ini, kita akan belajar bareng cara membuat forum pencarian data siswa. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Langkah pertama yang kita lakukan, kita buka file explorer dan kita buka local disk C dan kita cari file exam. Kita cari htdocs, file htdocs, dan di dalam file htdocs ini kita akan membuat file baru yang akan kita masukkan kepada Visual Studio Code kita sebentar. Di dalam file baru kita ini kita akan memberikan nama filenya yaitu data siswa. Kita berikan data siswa agar lebih mudah. Kita berikan data siswanya yang huruf kecil semua. Oke, dan sekarang kita akan close dan kita masuk pada exam. Di dalam exam ini kita akan mengaktifkan tombol start pada MySQL dan kita akan mengaktifkan juga tombol start di Apache. Dan kita akan buka web browsernya dan kita akan mencari PHP MyAdmin-nya untuk kita bisa masuk ke halaman web, ke halaman database-nya. Dan di sini kita akan membuat database baru. Di sini kita berikan nama database-nya yaitu data siswa. Kita berikan nama database-nya data siswa. Kita tekan tombol create. Nah, di sini kita kurangi menjadi 3 dan di sini kita berikan nama tabelnya tabel siswa dan kita tekan tombol create lagi. Di sini kita berikan ID sebagai primary key-nya dan nama kita berikan nama. Dan di situ kita berikan kelas. Di bagian nama kita akan menggantinya menjadi parser dan di bagian kelas juga kita akan menggantinya dengan parser. Dan language valuenya di bagian ID kita berikan 15 dan nama dan kelasnya kita berikan 255. Selanjutnya kita menentukan primary key-nya di bagian ID. Dan kita akan menyimpannya dan kita tekan tombol save di bagian bawah. Dan sekarang sudah ada nama database-nya, data siswa dan tabelnya siswa. Dan sekarang kita akan memasukkan data di dalamnya dengan ID 1 dengan kita beri nama Wimpy dan kelas 2A dan kita tambahkan satu data lagi, kita berikan ID 2 dan namanya kita berikan nama Evan, kelasnya kelas 2B. Oke, langsung saja kita go. Nah, sekarang sudah tersimpan ya teman-teman, dan ini dia adalah 2 data di dalam database kita. Nah, langkah selanjutnya kita akan masuk pada Visual Studio Code kita dan kita akan membuat folder baru. Di sini kita akan mengambil folder yang sudah kita buat di htdocs tadi di local disk C, di exam dan htdocs. Kita cari file yang kita buat tadi yaitu data siswa. Nah, setelah itu kita select folder. Nah, sekarang sudah terbuka. No downs. Kita close saja ini dan kita buat file baru. Kita beri nama index.php. Nah, di sini kita akan menggunakan HTML5 dan kita beri nama untuk judulnya pencarian data siswa.
dan kita akan menggunakan bootstrap di sini. Setelah itu kita buka browser, kita tambahkan di sini untuk kita ambil bootstrapnya. Kita klik bootstrap 5. Setelah itu kita klik yang introduction bootstrap versi 5. Kita klik. Setelah masuk di browser bootstrapnya, kita klik yang quick start. Kita copy yang CSS nya, kita klik copy. Setelah itu copy. Setelah itu kita paste di bawah title dan kita hilangkan saja yang tidak perlu digunakan di sini. Yang integrity kita hapus. Nah, sekarang kita akan membuat div di bawah body. Kita akan membuat div. Kita berikan kelas pada body, yaitu kelas begin-like. Kita tulis di sini begin-like. Dan kita berikan kelas juga untuk div-nya. Kita berikan kelas untuk div-nya, yaitu container py 4 ya teman-teman. Setelah itu kita buat judulnya, kita menggunakan H2 dan kita beri judulnya, dan kita berikan judulnya pencarian data siswa. Setelah itu kita buat forum. Yang bagian actionnya ini kita hapus saja teman-teman, karena kita tidak menggunakannya. Kita menggunakan method, dan setelah itu kita menggunakan get ya teman-teman di PHP sebentar. Setelah itu kita berikan kelasnya, kita beri kelas MB4. Kita berikan kelas MB4. Setelah itu kita buat input dengan tipe teks, dan kita berikan nama, yaitu keyword. Kita berikan nama keyword, dan kita berikan kelasnya juga, kelas form control. Dan kita berikan placeholder-nya juga. Placeholder yaitu cari nama siswa. Dan di situ kita beri required. Nah, sekarang kita akan buat bottomnya dengan tipe submit. Kita beri tipe submit untuk bottomnya. Sorry teman-teman, dengan berikan kelasnya juga, yaitu kita beri btn primary, dan mt margin topnya 4 ya teman-teman. Kita klik tulis cari di sini. Setelah itu kita boleh save as, dan kita akan masuk untuk kita lihat apa yang sudah kita buat ya teman-teman. Kita klik di sini localhost garis miring lebih data siswa yang index.php sesuai yang kita buat tadi ya teman-teman. Oke, ini dia sudah ada yang sudah jadi, hanya belum memiliki fungsi ya teman-teman, hanya sebatas tampilan saja karena ini belum diberikan
koneksi ke PHP. Sekarang waktunya untuk kita membuat koneksi yang akan kita hubungkan ke dalam database. Oke, yang pertama kita buatnya di bagian atas. Kita buat hostnya, kita menggunakan localhost ya teman-teman, localhost. Dan untuk usernya kita menggunakan root ya teman-teman, root. Setelah itu kita untuk passwordnya kita tidak menggunakan password, jadi ini kita kosongkan saja. Setelah itu untuk database-nya kita menggunakan kita beri nama data siswa. Coba kita lihat kembali di localhost. Nah, kita beri nama data siswa ya teman-teman, dan tabelnya siswa. Kita tulis data siswa, dan kita jangan lupa titik 2 titik koma di belakangnya. Setelah itu kita buat koneksinya, MySQL connect. Setelah itu kita ambil yang hostnya, koma, begitu juga untuk usernya, koma, untuk passwordnya dan database-nya. Jangan lupa titik koma di belakangnya. Setelah itu kita if untuk kita cek koneksinya apakah berhasil atau tidak. Koneksi, oke. Kita buka kurung awal dan kita menggunakan dia, yaitu koneksi gagal. Setelah itu kita MySQL connect error. Jangan lupa titik 2. Nah, jika koneksinya berhasil, maka di browsernya tidak akan muncul kata peringatan atau koneksi gagal. Namun jika koneksinya gagal akan muncul koneksi gagal di browser ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat PHP di bawah forum. Kita akan menggunakan if iset. Kita menggunakan get ya teman-teman, sesuai yang di forum tadi. Kita menggunakan get. Kita buka kurung. Di sini kita ambil yang keywordnya yang teman-teman, yang nama yang di input itu kita ambil yang keyword. Oke. Dan kita buat variabel, itu variabel keyword. Untuk kita ambil nilai keywordnya, kita menggunakan MySQL real escape string, buka kurung, kita ambil koneksinya, koma, dan kita ambil getnya, terbuka, kita ambil keywordnya. Oke, jangan lupa titik koma. Setelah itu kita buat variabel untuk query-nya. Kita select bintang from tabel siswa. Untuk ini kita lihat di database, yaitu tabel siswa. Tabel siswa, kita tulis where, dan untuk menu pencarinya kita berdasarkan nama, ya kita like, dan kita ambil keywordnya. Setelah itu titik koma di belakangnya. Lanjut untuk kita ambil query dan koneksinya, kita buat variabel baru. Kita MySQL query. Kita ambil koneksinya dan query-nya.
Setelah itu kita titik koma di belakangnya. Lanjut kita buat untuk kita echo terlebih dahulu untuk menampilkan halaman judul, halaman pencariannya. Halaman judul pencarian kita menggunakan H4. Halaman hasil pencarian. Oke. Setelah itu jangan lupa titik koma. Kita menggunakan if lagi. Di sini kita menggunakan MySQL num rows. Oke, titik buka kurung, kita ambil resultnya, variabel resultnya. Buka kurung kurawal. Setelah itu kita buat echo lagi. Kita akan membungkus hasilnya itu di menu UL. Kita echo UL, kita berikan kelasnya yaitu list group supaya tergroup di dalam seperti tabel. Nah, di sini kita menggunakan while. Kita buka kurung biasa. Kita buat variabel row untuk kita mengambil nilai dari resultnya. Kita menggunakan MySQL fetch. Kita menggunakan MySQL fetch asok. Kita buka kurung, kita ambil yang variabel result. Setelah itu kita tutup dengan titik koma. Kita buka kurung kurawal. Habis itu kita echo, kita buka. Setelah itu kita bungkus dalam menu li. Di dalam menu ini yang sudah ada di dalam kelas, di dalam file HTML-nya, teman-teman. Jadi kita tambahkan kelas untuk menu nya dengan kelas list group item ya teman-teman. Kita buka kurung kurawal, kita ambil variabel row-nya, kita buka kurung. Setelah itu kita ambil nama yang sesuai dengan database ya teman-teman. Kita tutup dan kita beri kurang. Kita copy saja yang ini karena kita pastikan di sini, dan kita ganti nama dengan kelas. Jangan lupa kita beri titik koma. Setelah itu kita berikan echo lagi untuk menutup menu UL-nya. Kita tutup, kita beri titik koma. Di sini kita akan membuat else. Jika program if-nya tidak berjalan, tidak sesuai, maka program else-nya yang akan berjalan. Kita tampilkan dengan echo. Lalu kita beri judul dengan H3. Kita beri hasil pencarian data. Kita beri data tidak ditemukan saja. Tidak ditemukan. Kita tutup dengan H3. Kita berikan kita tutup dengan H3. Hasil tidak ditemukan. Ya, sekarang kita coba. Di sini ada dua isi di dalam database. Kita akan coba cari Wimpy. Ya, sudah jadi ya teman-teman. Ini hasilnya. Dan kita lihat lagi di sini ada nomor 2 Evan. Kita coba cari yang namanya Evan. Kita cari dan ada
dan muncul ya teman-teman. Coba kita cari nama yang tidak ada di dalam database, contohnya Rudy. Nah sekarang sudah muncul ya teman-teman. Nah itu tadi sedikit tutorial cara membuat menu pencarian data siswa yang sederhana. Mohon subscribe dan like-nya ya teman-teman.